Pada masa lampau di Tondano, Sulawesi Utara, hiduplah seorang pemburu handal bernama Sigar Laki. Ia mempunyai seorang pelayan bernama Limbat. Sudah bertahun-tahun, Limbat mengabdi dengan setia pada tuannya itu. Sigar Laki dan Limbat tinggal berdua saja, di kediaman Sigar Laki di pinggir hutan. Pada suatu hari, Sigar Laki pergi ke hutan untuk berburu. Sedari pagi sampai siang, Sigar Laki belum mendapatkan seekor binatang buruan. Hal ini tak pernah terjadi sebelumnya. Sigar Laki begitu heran, mengapa dirinya sial sekali hari itu. Kemana perginya hewan di hutan ini? Seperti ditelan bumi saja mereka semua. Rasa putus asa mulai menguasai Sigar Laki. Perutnya yang minta diisi, membuatnya untuk segera pulang. Sigar Laki tak pernah membawa bekal makanan jika berburu. Ia begitu yakin akan kehandalannya selama ini. Tak perlu waktu lama baginya untuk mendapatkan binatang buruan. Namun sayang, kali ini nasib baik enggan berpihak padanya. Dengan langkah cepat, Sigar Laki berjalan pulang. Ketika tiba di rumah, Sigar Laki mendapati Limbat tak menyediakan makanan apapun untuknya. Limbat, mengapa kau tak masak untukku? Maaf Tuan, persediaan daging kita hilang dicuri orang. Apa kau bilang? Dicuri orang? Bagaimana mungkin ada pencuri masuk ke sini tanpa kau tahu? Mungkin pencuri itu datang ketika saya mencuci ke sungai. Emosi yang menguasai hati Sigar Laki membuatnya menuduh Limbat yang menghabiskan daging itu. Aku tak percaya. Pasti kau yang telah menghabiskan daging itu. Sungguh, aku tak mengambil daging itu, Tuan. Lagi pula, mana mungkin aku sanggup memakan daging sebanyak itu seorang diri. Penjelasan Limbat tak membuat amarah Sigar Laki mereda. Ia tetap tak percaya pada pelayannya itu. Begini saja Limbat, jika kau memang tak bersalah, kau harus membuktikan hal itu. Baiklah, dengan cara apa aku harus membuktikan kalau aku tidak bersalah? Kau harus menyelam bersama dengan tongkat yang kutancapkan di dasar kolam. Jika tongkatku muncul lebih dulu di permukaan, berarti kau tak bersalah. Namun jika sebaliknya, maka kaulah yang mencuri daging itu. Limbat merasa syarat yang diajukan Sigar Laki sungguh aneh. Manalah mungkin tongkat itu muncul lebih dulu di permukaan daripada aku. Bukankah tongkat itu tak perlu bernapas? Akhirnya Limbat pasrah dan mengikuti kemauan Sigar Laki. Sigar Laki dan Limbat berjalan ke sebuah kolam yang terletak tak jauh dari rumah. Setiba di sana, keduanya turun ke dalam kolam. Limbat diminta menyelam bersamaan dengan tertancapnya tongkat Sigar Laki di dasar kolam. Baru beberapa saat, tiba-tiba Sigar Laki melihat seekor babi hutan yang sedang minum di pinggir kolam. Ia terkejut dan segera menarik tongkatnya. Sigar Laki melempar tongkatnya ke arah babi hutan itu. Sayang, lemparannya meleset. Menurut kesepakatan semula, harusnya Limbat telah terbukti tak bersalah. Namun demikian, Sigar Laki tak mau mengakui hal itu. Ia meminta Limbat untuk kembali menyelam bersamaan dengan tongkatnya yang ditancapkan di dasar kolam. Tak lama kemudian Limbat terkejut mendengar teriakan Sigar Laki. Tuannya itu mengangkat tongkatnya sambil menjerit-jerit. Limbat berusaha melihat apa yang terjadi. Tak disangka, seekor kepiting besar telah menggigit kaki Sigar Laki hingga bengkak. Meski dituduh sebagai pencuri, Limbat tetap berusaha menolong tuannya. Sigar Laki pun segera menyadari kesalahannya. Selain telah terbukti bahwa Limbat tak bersalah, pelayannya itu ternyata seorang yang setia dan baik hati. Sigar Laki merasa kakinya yang terasa sangat sakit akibat digigit seekor kepiting besar merupakan hukuman atas tindakannya yang menuduh orang sembarangan. Pesan moral dari cerita rakyat Sulawesi Utara ini adalah, jangan pernah menuduh tanpa bukti. Jangan jadikan amarah mengendalikan diri kita.
Berpikirlah secara jernih saat menghadapi berbagai masalah.